Hai semuanya, selamat hari Jumat ya. Bagaimana dengan kabar kalian pada hari ini? Kuharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Sebelum beribadah, mari kita semua bersikap seperti sedang beribadah di sekolah. Sebelum memulai ibadah, diberikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh. Ya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 128, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus di dalam peribadahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Nah, baiklah, sekarang kita akan membuka dan membaca kitab Mazmur yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Kita akan membaca kitab Mazmur ini secara bersama-sama. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kini, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, tolong berikan kami Roh Kudus-Mu supaya bisa diam dalam hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 7. Ibu mulai ya. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, pasti anak-anak masih mengingat Ibu Sefni. Untuk kelas 7 sama kelas 8 ya. Ibu Sefni dulu pernah mengajar bimbingan konseling, dan Ibu Sefni juga rajin membina kita dalam ibadah setiap hari Jumat seperti saat ini. Ya. Kamu pasti ingat tuh semua ajaran-ajaran yang baik yang pernah Ibu Sefni ajarkan kepada kamu, terutama tentang bagaimana kamu harus setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Hasil ajaran-ajaran yang baik itu mestinya nyata dalam kehidupan kamu, di keluarga kamu, waktu kamu sekolah, atau waktu kamu berada di rumah dengan tetangga kiri kanan dan dengan teman-teman.
Kenapa sih kita harus mengingat orang-orang yang pernah mengajar kita tentang kasih Tuhan Yesus? Iya, karena Tuhan menghendaki itu. Jadi Tuhan mau kita terus-menerus mengasihi Dia dan tetap setia kepada Dia. Nah, jadi anak-anak tetap harus mengingat orang-orang yang pernah mengajar kamu untuk mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus. Misalnya pendeta kamu dulu, guru-guru sekolah minggu kamu dulu, atau guru-guru yang dulu pernah mengajar kamu. Ibu Nelmi juga ya dulu pernah ngajar di Tugu Bakti, ngajar bahasa Indonesia. Dia juga pernah jadi kepala sekolah kalian. Pasti kalian masih ingat nih yang anak kelas 7 dan kelas 8. Nah, anak kelas 9 nih terutama, sebentar lagi kan kalian akan meninggalkan sekolah SMP Tugu Bakti. Bulan Juli tahun ini kalian sudah bersekolah di tempat yang baru. Pesan ibu nih, tolong ingat semua ajaran-ajaran dari guru-guru yang selalu mengajar kamu untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, dan yang bisa merubah kamu. Misalnya dulunya kamu males belajar, kamu gak setia, karena ajaran dari bapak ini, dari ibu ini, saya jadi inget ya, saya harus tetap setia, harus tetap mengasihi. Seperti itu ya. Sama Ibu Omi juga seperti itu. Ibu Omi suka mengingat hal-hal yang baik yang dulu pernah diajarin sama guru-gurunya Ibu Omi. Senang loh kalau ingat, oh bapak ini, oh ibu ini, seperti itu ya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Nah, jelas ya. Sekarang tugas kalian dari Ibu Omi adalah nanti malam kalau kalian berdoa, tolong kalian doakan orang-orang yang kalian rasa pernah ajarannya saya ingat sekali, dan itu ajaran mereka itu pernah merubah saya. Jadi dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, seperti itu. Tolong doakan mereka, tolong doakan keluarga mereka supaya mereka juga tetap sehat, tetap bahagia sampai sekarang. Ya. Untuk kelas 9 juga nanti kalau udah di sekolah baru, jangan lupa juga ingat-ingat sama guru-guru sebelumnya ya, guru-guru di Tugu Bakti. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih kalau melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk mengingat orang-orang yang sudah mengajarkan kami tentang kasih dan setia kami kepada Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, orang-orang itu tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, terutama pada saat-saat sekarang ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi dan juga khususnya untuk gereja Tugu. Tuhan berkati semua pelayanan yang diberikan. Tuhan juga mau berkati pendeta, majelis jemaat, dan semua orang yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami khususnya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, sampai ke pemerintahan yang terendah, ketua RT di lingkungan kami, di mana kami tinggal. Tuhan memberkati mereka yang bersusah payah untuk terus-menerus menjaga dan memperbaiki kehidupan kami sebagai warga negara di Indonesia, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini. Berkati orang-orang yang berjuang dengan keras
untuk berusaha menurunkan atau mencegah sama sekali penularan COVID-19 ini lebih lanjut. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik kepada kami, memberikan orang-orang yang masih peduli kepada kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk Yapendik Tubuh Bakti. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus yayasan, guru-guru, kepala sekolah, pegawai yang Tuhan sudah tempatkan di sekolah kami. Berikan mereka kesehatan, berkati keluarga mereka juga. Tuhan Yesus, kami berdoa sekarang untuk orang tua kami, terutama untuk ayah atau ibu kami yang berusaha untuk mencari rezeki untuk kami, memberikan kami makanan dan minuman yang cukup, terutama Tuhan untuk biaya pendidikan kami. Tuhan Yesus, sayangi orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga kesabaran ketika mereka mendidik kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berakhirnya penyampaian renungan firman yang telah dibawakan, itu juga menandakan bahwa kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Jadi ibadah rutin tiap Jumat kita telah selesai, dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk kita semua tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.